Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunir Amelia dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam praktikum 6 Data Mining, K-Means Clustering. Di sini telah terdapat soalnya, yaitu lakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah. 1. Normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang kelima, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Yang terakhir, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, di sini tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut. Di sini kombinasi sepal length, sepal width, lalu sepal length dan sepal width, petal width maksud saya, sepal width dan petal width, dan terakhir petal length dan petal width. Baik, di sini yang pertama kita lakukan adalah melakukan import K-means di sini untuk clusteringnya, lalu import pandas untuk membuat matriksnya, lalu import min-max scalar untuk normalisasi, dan import pplot untuk memvisualisasikan datanya nanti. Dan di sini MATLAB inline maksudnya adalah agar visualisasinya dapat langsung ditampilkan seperti itu. Lalu yang pertama dilakukan adalah di sini kita buat variabel. Di sini kita buat variabel yang berisi file CSV-nya. Di sini dibaca file CSV-nya. Dan sebelumnya di sini saya telah menginputkan file CSV-nya di sini. Di sini. Nah, di sini setelah dibaca, kita run. Baik, seperti ini file CSV-nya. Setelah itu, kita lakukan pada kombinasi-kombinasinya. Nah, di sini untuk kombinasi sepal length dan sepal width, di sini kita buat variabel yang berisi kolomnya, yaitu sepal length dan sepal width. Lalu di sini kita buat variabel yang berisi fungsinya, yaitu min-max scalar. Di sini kita gunakan fungsinya, lalu kita masukkan datanya atau kolomnya. Lalu di sini kita gunakan fungsi scalar transform, lalu kolomnya pada kolom sepal length-nya. Begitu juga untuk yang sepal width, kita lakukan hal yang sama. Lalu kita run. Nah, setelah dinormalisasi, maka datanya akan terlihat seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita visualisasikan atau tampilkan scatter plot-nya. Di sini kita gunakan fungsi plt.scatter. Lalu kita masukkan kombinasi yang ingin kita buat visualisasinya, yaitu sepal length dan sepal width. Di sini kita beri label atau beri nama X dan Y-nya menggunakan sepal length dan sepal width. Nah, baik, seperti ini visualisasinya. Selanjutnya, kita lakukan clustering. Nah, di sini kita buat variabel yang berisi fungsinya, yaitu K-means dengan K-nya atau N clusternya sama dengan 2 untuk yang K sama dengan 2, lalu gunakan random set sama dengan 100 agar datanya tidak berubah-ubah. Nah, di sini kita lakukan prediksi untuk variabel yang tadi. Di sini, yaitu kombinasi dari atribut sepal length dan sepal width. Setelah itu kita print. Begitu juga untuk yang K sama dengan 3. Di sini hanya berbeda di N clusternya. Seperti itu. Kita masukkan fungsinya di sini. Lalu kita lakukan prediksi di sini. Seperti itu. Itu juga untuk yang K sama dengan 4. Lalu kita run. Nah, ini adalah hasil prediksinya. Untuk yang K sama dengan 2, di sini
hanya terdapat 0 dan 1, karena K-nya sama dengan 2, jadi hanya menampilkan 0 dan 1. Begitu juga untuk yang K sama dengan 3, yaitu 0, 1, dan 2. Yang K sama dengan 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung sentroidnya, kita masukkan prediksinya tadi ke dalam variabel ini, lalu kita lakukan menggunakan fungsi cluster center, dan di sini kita beri centroidnya. Begitu juga untuk yang prediksi untuk K sama dengan 3, kita lakukan hal yang sama. Begitu juga untuk yang K sama dengan 4. Baik, ini adalah centroidnya untuk masing-masing K-nya, seperti ini. Selanjutnya, kita visualisasikan menggunakan scatter plot. Nah, di sini menggunakan dua indeks, yaitu 0 dan 1, karena K sama dengan 2. Lalu di sini kita masukkan setiap indeksnya dengan warna indeks 1 dengan warna hijau, lalu indeks 2 dengan warna merah, lalu di sini adalah centroidnya dengan warna ungu. Setelah itu kita beri nama X dan Y labelnya, lalu kita gunakan fungsi legend untuk memberi legenda. Seperti itu. Kita print. Nah, seperti ini. Ini indeks 1, indeks 2, dan di sini terdapat centroid, di sini juga centroidnya. Untuk yang K sama dengan 3, di sini kita gunakan 3 indeks. Itu juga, sini juga kita tambahkan satu indeks lagi dengan warna biru. Seperti itu. Kita print, dan hasilnya seperti ini. Sini indeks 1, indeks 2, indeks ini indeks 1, lalu di sini indeks 3 dan indeks 2. Lalu selanjutnya yang K sama dengan 4. Di sini kita menggunakan 4 indeks karena K sama dengan 4. Lalu kita juga tambahkan indeks 4-nya dengan warna kuning. Seperti itu, lalu kita print. Nah, akan terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu pada kombinasi atribut sepal length dan petal width. Di sini kita sama seperti cara-cara sebelumnya, kita gunakan variabel yang akan berisi atributnya, kombinasi atributnya yaitu sepal length dan petal width. Lalu kita memasukkan fungsinya pada variabel, kita panggil variabelnya, lalu masukkan kolomnya atau datanya. Di sini kita gunakan fungsi scalar transform, lalu atributnya. Itu juga untuk yang petal width. Kita lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat hasil normalisasinya. Oke, ini adalah hasil normalisasi dari sepal length dan petal width. Nah, di sini kita tampilkan scatter plot-nya. Seperti tadi, di sini kita masukkan kombinasi atributnya, lalu beri nama Y dan X-nya. Seperti itu hasil scatter plot-nya. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan clustering. Nah, di sini sama seperti cara yang tadi, kita masukkan rumusnya, misalnya fungsinya, lalu kita prediksikan di sini dengan kombinasi atribut sepal length dan petal width, begitu juga untuk yang K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 di sini. Caranya sama seperti itu. Kita print prediksinya. Baik. Nah, seperti yang tadi, karena K sama dengan 2, jadi yang akan tampil hanya 0 dan 1. Yang K sama dengan 3, 0, 1, dan 2. Yang K sama dengan 4, 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Selanjutnya kita hitung centroidnya. Di sini, masukkan prediksinya tadi ke dalam variabel ini, lalu
kita gunakan fungsi cluster center untuk menghitung centroidnya. Pada K sama dengan 2, pada K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Maksudnya prediksinya. Lalu di sini kita print centroidnya. Nah, seperti ini centroidnya. Selanjutnya yaitu kita visualisasikan menggunakan scatter plot. Caranya sama seperti tadi, karena K sama dengan 2 kita gunakan 2 indeks, lalu K sama dengan 3 kita gunakan 3 indeks, lalu K sama dengan 4 kita gunakan 3 indeks. Dan setiap tambahnya indeks, kita juga tambahkan satu warna baru, seperti itu. Jadi kita print. Baik, seperti itu hasil dari K sama dengan 2, lalu di sini K sama dengan 3. Seperti itu, lalu di sini K sama dengan 4. Baik, selanjutnya untuk kombinasi atribut sepal width dan petal width. Nah, di sini kita seperti cara-cara yang dari awal tadi, kita masukkan kombinasi atributnya ke dalam variabel, lalu panggil. Saya masukkan fungsinya ke variabel. Di sini variabelnya kita panggil, lalu masukkan datanya. Lalu di sini kita gunakan fungsi scalar.transform pada atributnya. Di sini juga sama untuk atribut petal width. Setelah itu kita lakukan run. Nah, seperti ini hasil dari normalisasinya. Lalu selanjutnya kita visualisasikan. Seperti itu. Untuk yang caranya sama, hanya perbedaannya kita di sini saja, yaitu kita ganti menjadi sepal width dan petal width. Seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu, kita lakukan prediksi. Sini masukkan keys-nya untuk clusteringnya. Sini kita lakukan prediksi pada kombinasi atribut sepal width dan petal width dengan yang K2 kita ubah di sini, n clusternya sama dengan 2, yang K3 kita ubah menjadi 3, yang K4 kita ubah menjadi 4. Seperti itu. Caranya sama dengan K sama dengan 2 dan cara-cara sebelumnya. Lalu kita print prediksinya pada masing-masing prediksi. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya kita hitung centroidnya. Nah, di sini kita buat variabel yang berisi prediksinya tadi, lalu kita gunakan fungsi cluster center untuk centroidnya, begitu juga untuk yang K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Kita print di sini. Seperti ini hasil centroidnya pada masing-masing K. Selanjutnya kita tampilkan scatter plotnya. Nah, untuk K sama dengan 2 kita gunakan 2 indeks, K sama dengan 3 kita gunakan 3 indeks, dan K sama dengan 4 kita gunakan 4 indeks. Untuk setiap pertambahan indeks, kita juga tambahkan satu warna baru, seperti yang tadi. Nah, di sini kita print saja yang K sama dengan 2, visualisasinya seperti ini, K sama dengan 3, visualisasinya seperti ini. Lalu K sama dengan 4, visualisasinya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu pada petal length dan petal width. Nah, di sini seperti yang tadi kita masukkan kombinasi atributnya pada variabel, kita masukkan
fungsinya juga pada variabel, lalu kita panggil variabelnya, dan kita masukkan datanya. Di sini juga kita gunakan fungsi scalar dot transform, lalu kita masukkan atributnya, begitu juga untuk yang petal width. Seperti itu, lalu di sini kita run saja, karena caranya sama seperti yang di atas tadi. Untuk normalisasinya, maka hasilnya seperti ini untuk yang petal length dan petal width. Nah, di sini kita tampilkan visualisasinya. Kita ubah sini menggunakan kombinasi atributnya, yaitu petal length dan petal width. Kita beri nama, dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Di sini kita akan clustering. Sini kita masukkan fungsinya. Lalu kita prediksikan di sini dengan kombinasi atributnya yaitu petal length dan petal width. Untuk kita hanya mengganti pada end clusternya. Untuk cluster sama dengan, maksudnya K sama dengan 2 kita ganti menjadi 2, lalu K sama dengan menjadi 3, dan K sama dengan 4 menjadi 4, seperti itu. Nah, di sini kita print saja prediksinya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita hitung centroidnya. Nah, seperti tadi, sama caranya. Kita gunakan yang prediksi tadi dalam variabel. Lalu di sini kita gunakan fungsi cluster center untuk menghitung centroidnya. Kita hitung centroid pada masing-masing K-nya. Nah, seperti itu hasilnya centroidnya. Selanjutnya, di sini kita langsung saja tampilkan scatter plotnya pada masing-masing K. Nah, ini adalah scatter plot pada K sama dengan 2, lalu K sama dengan 3. Seperti ini. Dan terakhir, K sama dengan 4. Seperti ini hasilnya. Nah, soal selanjutnya itu analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Baik, jadi saya akan menggunakan contoh pada sepal length dan petal width. Saya sepal width. Nah, di sini scatter plot sebelum di clustering. Nah, akan saya seperti ini. Nah, jika seperti ini, kita akan sulit mengelompokkannya, atau kita hanya bisa mengira-ngira, termasuk cluster atau indeks ke berapa, seperti itu. Karena di sini belum dilakukan mengelompokkan sama sekali. Jadi akan sulit untuk kita gunakan nantinya. Nah, jika setelah clustering, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini telah dikelompokkan, yaitu berindeks 1 berwarna hijau dan yang indeks 2 berwarna merah. Jadi, jika kita kelompokkan, maka dapat kita gunakan warna yang berbeda, sehingga dapat kita bedakan mana yang berindeks 1 dan indeks 2, seperti itu. Lalu, soal selanjutnya, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Baik, jika saya lihat pada sepal length dan sepal width, jika dilakukan analisis secara visual, menurut saya K terbaik adalah K3. Karena di sini K3 dikelompokkan dengan baik, karena di sini datanya pengelompokannya tidak terlalu berjauhan, tapi tidak terlalu berdekatan, seperti itu. Dan di sini karena dikelompokkan menjadi 3, jadi meskipun sangat mirip, mereka masih berada pada klaster yang berbeda, seperti itu menurut saya. Nah, di sini jika K sama dengan 2, masih sulit kita baca, karena hanya dibagi menjadi 2. Seperti itu. Menurut saya, baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.